Mohon maaf, waktunya cukup lama dari sana ke sini sehingga lo harus mendengar disco dangdut ala puncak tadi. Tapi bagus. Apa kabar semuanya? Make some noise, let's go! Aduh kasihan, kepanasan dia. Kenapa hilang suaranya begini? Gue ngeliat di belakang ada Ade Namnung. True story. Gue pernah lagi syuting di Menteng, ada orang mikir gue Ade Namnung. Orangnya datang sama gue, dia bilang, Mas, presenter dahsyat ya. Kata gue, oh, Raffi Ahmad. Kata dia, enggak, Raffi Ahmad saya tahu, ganteng. Kalau bukan Raffi Ahmad, gue pikir, masa Olga? Enggak, Olga saya tahu, yang satu lagi. Masa Ade Namnung? Di mana miripnya gue sama Ade Namnung? Lebih mirip gue pengen ngomong Isman tapi gue takut. Tepuk tangan sekali lagi untuk Isman. Isman adalah the Hannibal Lecter of comedy. Kenapa? Karena dia selalu melihat lu dengan tatapan seakan dia pengen membunuh. Dan tadi gue perhatiin dari awal gue di luar kebetulan. Tepuk tangan juga untuk penonton yang di luar yang gak bisa masuk. Atau mau diganti nih, penonton di dalam keluar gantian sama yang di luar. Sini. Mau gak? Mau gantian gak? Ya, gak mungkin lah. Kasihan, maaf ya. Tadinya gue mau mengambil ide dari masjid. Di masjid kan suka ada toa di luar tuh. Gue nyari masjid di sini susah jauh. Jadi gue balik lagi ke sini. Tapi hari ini gue mau memberikan ide untuk teman-teman di Comedy Cafe. Tepuk tangan untuk Comedy Cafe. Harusnya kalau lagi ada open mic kayak gini, rokok dilarang di dalam. Setuju? Setuju. Ganti sama cimeng. Lu udah tahu panas sempit masih aja. Mana yang ngerokok di ruangan ini? Ada yang ngerokok? Hah? Banyak. Gila, udah ruangan sesempit ini gue suka ngabis pikir sama perokok. Ada perokok di sini angkat tangan? Perokok angkat tangan. Yang merasa perokok angkat tangan. Oke. Yang suka minum bir angkat tangan. Yang suka minum bir. Oke, gue bisa lihat dari perutnya. Harusnya nggak gue tanya tadi ya. Kalau Isman kan perutnya beda, dia bukan karena alkohol. Besar kemungkinan babi. Dan Rian, lu perlu makan babi atau apapun biar musuh gue lebih, lebih tinggi lagi. Enggak, karena gue di sini pengen bilang gue adalah pendukung gerakan legalisasi ganja nasional. Ada di sini yang ngisep ganja? Oke, gini. Yang ngisep ganja tolong bersuaralah sekarang. Apa teriak atau apa, tepuk tangan? Oke, polisi masuk sekarang. Nyimeng. Gak, karena gini, kenapa gue dukung gerakan legalisasi ganja nasional? Karena terus terang gue nggak ngerti kenapa ganja ilegal. Gue nggak ngerti. Ada yang tahu? Ada yang bisa bilang sama gue sekarang kenapa ganja ilegal? Kenapa? Karena Andika make. Karena Andika, oke. Sorry. Waktu itu ada orang materi stand up-nya gini. Andika make ganja itu bukan membuat ganja dilarang, tapi membuat ganja tidak keren. Ada satu orang yang ngomong kayak gitu. Tapi bukan itu. Siapa yang ngomong itu? Ajis yang ngomong itu. Tepuk tangan untuk Ajis. Serius gue, di ruangan ini gak ada yang bisa bilang sama gue kenapa ganja itu ilegal? Ada yang tahu? Gue pernah ketemu sama orang BNN. Dan lo tahu jawaban pertama dia bertanya sama dia, Pak, saya gak habis pikir kenapa ganja ilegal dan rokok legal dan bir legal. Dia bilang, sederhana aja deh Pak Haji. Seakan-akan gue tolol. Jelas aja deh Pak Haji. Orang yang mengkonsumsi ganja itu akan cenderung melakukan tindak kejahatan. Gue yang kayak, Bapak pasti gak pernah nyimeng ya? Gak ada orang nyimeng no dong sob. Ini misalkan gue mau malak nih, gue bisa orang Cimeng kan gitu kan, dia suka agak pelit sama asapnya, jadi setiap kali keluar orang ganja nggak ada yang nodong, masa dalam keadaan giting nih, lagi giting. Taruh di sini ada orang lewat, sorry, lu dari sana, gue campur. Oke, lu datang lu. Oke, stop.
Oke. Jangan ketawa. Boleh gue lihat dompet lu sini. Ini KTP lu. Foto lo jelek. Masuk akal nggak orang nyimeng terus nodong? Masuk akal nggak? Lagu kebangsaannya aja. No woman no cry. Ding. No woman no cry. Tepuk tangan. Nggak ada orang nyimeng nodong, nggak ada. Gue bilang sama dia, Pak, nggak ada orang nyimeng nodong, Pak. Oke. Saya kasih tahu, orang nyimeng melakukan tindakan kejahatan. Dia bilang, oke. Alasan kenapa ganja itu ilegal, Panji? Karena menyebabkan ketergantungan. Gue bilang, Pak, orang ngerokok juga ketergantungan, betul? Candu nggak? Coba lu diantara lu yang perokok, coba berhenti sehari, kurang dari 4 jam bibir udah menyebarkan sinyal sandi Morse. Kata dia, ya. Rokok kan menyebabkan ketergantungan dong. Tapi kenapa rokok legal dan ganja ilegal? Betul? Lu juga pernah ditodong sama orang lagi mabuk minum alkohol kan? Alkohol bikin orang mabuk, bikin orang melakukan tindakan kejahatan, masuk akal. Tapi alkohol legal, sementara ganja ilegal. Gue tanya lagi sama dia, Pak, jangan bikin saya marah. Bapak tidak akan suka kalau saya marah. Saya akan hijau dan celana saya ungu secara mendadak, walaupun tadinya coklat. Saya bilang, Dek, saya ini orang BNN. Saya tahu kenapa ganja itu legal, tapi sebentar saya baca dulu. Dia bilang gini, orang yang mengkonsumsi ganja itu akan mengalami kerusakan pada otak. Dan gua Google, betul. Orang yang mengkonsumsi ganja akan mengalami kerusakan dalam otak sehingga berpikirnya lambat. Terus gue bilang sama dia, oh jadi gara-gara kerusakan otak ganja ilegal? Iya betul. Jadi karena dia tidak baik untuk kesehatan? Iya betul. Gue ambil rokok. Merokok suka gitu kan? Gue gak tahu apa yang mereka lakukan dengan gerakan ini. Apa sih yang gue lakukan? Biar padat. Suruh rokoknya nge-gym biar padat. Beli rokok, beli itu dong, garbet, oke. Tapi gue akuin agak laki sih.